Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Irma semua? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini pagi ini sahabat, semalam di Irma ada membeli ayam, dan di sini kita mau menggulai ya sahabat. Kita gulai dengan rebung yang Irma beli semalam. Tadi rebungnya masih kita masukkan dalam kulkas atau peti ais dan atau ice box. Irma tidak tahu yang mana bahasanya. Kalau di Indonesia dia bahasanya kulkas. Kalau di Malaysia setahu Irma, kalau Kak Irma pergi ke rumah kakak, dia peti ice box, peti es pun ya juga ya. Nah ini dia. Nah ini dia ayamnya. De Irma mau lanjut memasak ya sahabat. Karena di sini masih sekitar pukul 7 atau jam 7 ya. Nampaknya harinya pun agak mendung juga ya sahabat. Di sini sebenarnya kalau kita pun memarutkan kelapa oke juga, dekat juga, bisa juga, tapi dia agak jauh, kita pernah harus pakai motor. Jadi karena mertua Irma pun di rumah ini cuma berdua, dia punya ada parutan kelapa manual atau original. Nah di situ kita parut sendiri aja ya sahabat Irma. Nah ini dia. Irma mau lanjut memasak dulu ya sahabat. Nanti Irma terlalu banyak bercerita, tidak jadi memasak dan perut pun keroncongan. Nah di sini Irma mau lanjut masak. Nah di sini Irma masih mempersiapkan bumbu ya sahabat. Irma masih mengupas bawang putih, bawang merah, dan nanti itu ayamnya akan Irma masak gulai kuningnya. Kita bagi nanti sedikit juga ketumbar ya sahabat. Nah ini dia jahe, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, bawang lengkuas, bawang putih dan cabai rawit. Irma tinggal mengupas bawang merah. Nah, karena seperti yang bilang tadi, sini kita marut kelapanya manual. Jadi si Liza, kalau ada ipar Irma yang dulu pernah datang ke Tembilahan masih memarut kelapa ya. Kalau suami Irma dia pergi tadi dibilang entah kemana bawa keponakan dia, keponakan dari adik ipar perempuan Irma yang paling tua perempuan. Kalau yang anak sebenarnya yang tertua suami Irma, tapi yang nomor 3 ya, yang nomor 3 perempuan. Kalau yang di bawah suami Irma laki-laki, dia udah pulang ke Medan ya. Orang itu udah berangkat tadi malam ke Medan, jadi udah balik. Jadi di sini tinggal Irma. Nanti kalau selesai, insya Allah kalau semua di sini sudah selesai, Irma pun akan lanjut lagi berangkat balik ke Tembilahan ya sahabat. Nah ini suami Irma udah datang dari mana? Cari sarapan. Tapi ini masak nasi gorengan. Nah inilah ya sahabat, kalau kita tinggal di agak-agak ke kampung, bukan di kampung-kampung atau di hutan-hutan, mau cari sarapan atau mau cari gorengan cepat ya. Nah ini kelapanya udah tadi udah selesai diparut sama si Liza. Irma mau lanjut masak. Oh mak Allah ini mak mertua, tapi gimana tadi dibilang kemana tadi om Aca? 2 pinggan lah ya. Oh, pergi beli kelapa 2 pinggan. Atu dek. Itu cabai. Ambil dek, mana dek? Ambil yang mana dia? Ambil yang mana? Minta sama mama. Rahma. Ambillah. Udah mandi? Dia udah mandi? Dia udah mandi? Udah. Rahma udah mandi juga? Abang Anam tadi mana? Baik ke bawah ya, di bawah duduk. Itu sama mama, ini mamanya. Duduk situ sama mama. Kalau bahasa Minang manggil abang dari abang dari mama. Laki-laki. Abang kalau laki-laki manggil mama. Kalau bahasa Batak tulang. Kalau bahasa Indonesianya paman. Nah, paman. Kita semua berbahasa-bahasanya ambil. Nah di sini Irma lanjut memblend ya sahabat.
Nah, kalau si Liza dia masih masak nasi, mau jarangkan nasi. Kan dari bilang tadi udah letak situ. Adik anak ngambil jahe juga lagi tadi dibilang namanya udah. Udah ini sarapan. Nah ini dia. Enggak loh, istilahnya kayak mama. Kan sepengambilan. Kan apa itu bahasanya, Dit? Kalau pamanya kan kayak Jodis sama kakak sama Adit. Kan sepengambilan kayaknya kan Jodis ambil adiknya abang. Kalau kan kita kan kalau kita bertiga istilah sini orang luar lah ini. Apa itu namanya bahasanya? Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa sini boipar. Iya, abang ipar. Abang ipar. Abang ipar. Kamu sama itu yang abang ipar. Abang ipar. Sepupu. Enggak, boipar. Abang itu baik. Nanti saya nunggu angsa sendiri ya. Kalau orang Siko bomoyan, kalau bomoyan gonyo. Kalau bisa Minang bahasa apa Melayu sama gitu. Bomoyan, kalau Minang Melayu sama bahasa Indonesia nya. Kan istilah kita sepengambilan lah itu, sepengambilan. Sama setengah ipar. Enggak kan sepengambilan lah itu, sebab kan kita bertiga mengambil dari orang ini kan. Ya sepengambilan lah itu. Dari sini di Irma udah masukkan santan, semua udah disatukan ke dalam kuali. Rebung, ini rebungnya, ayam dari Irma masukkan semua ya, ada hati juga. Nah Irma tinggal menunggu masak ya sahabat. Setelah nanti masak baru kita lanjut makan. Itu di daerah Jawa itu. Nah di sini gulai Irma udah masak ya sahabat. Kita tinggal makan. Kan itu dia ya bunga apa itu ya, bunga untuk mata itu ya? Iya, bunga katarak. Ini namanya bunga katarak, sahabat. Itu yang samping besar sana. Iya, bunga katarak. Tunjukkan dulu sama sahabat dimanapun berada. Kalau di sini namanya? Ini adalah bunga katarak. Cara membuatnya, kita bikin di piring, kita kasih air, kita patahkan ini. Terus getahnya kita teteskan ke mata. Tapi lumayan pedas ya sahabat. Perih. Perih. Tapi ada yang katarak. Mudah-mudahan terang ya kan? Mata dibuatnya. Nah ini pun kalau di sini banyak ya sahabat, nggak usah pun kita tanam dia tumbuh. Nah seperti tadi inilah di dekat-dekat pembuangan air gitu. Nah kalau ini sebenarnya ini bukan tebu ya. Ini namanya di sini namanya telur tebu. Dia ada isinya di dalam dan kita bisa sayur. Tapi semalam baru diambil, jadi mau Irma tunjuk pun sama sahabat. Kayaknya belum ada isinya ya. Ini bukan tebu, ini dipikir adik anak ini tebu, padahal ini bukan. Dia juga, Mak. Ini nggak ada yang tebu, ini namanya bunga tebu namanya, telur tebu. Ini namanya telur tebu. Kayaknya di sini belum ada yang berisi. Nanti entah besok Irma pergi lagi ke pasar, Irma tengok kalau ada isinya Irma akan beli biar tunjukkan kepada sahabat. Oh, sepertinya ini ada ya. Tunggu ya Irma tengok dulu sahabat. Hah? Berurat dia ya? Iya, ini ada uratnya. Memang dia kan nggak tebu, nanti dia di sini di sela-selanya itu dia tumbuh, barulah kita ambil gitu. Tapi di sini nggak ada, baru diambil. Sayur apa namanya? Kalau di sini namanya telur tebu. Itu yang kotak radis malam itu. Itu dia. Mana? Itu nggak ada loh deh isinya dek. Nah suami Irma membersihkan
pekarangan. Di sini pun ada juga ditanam mertua Irma sirih, tapi kayaknya itu sirihnya sirih yang enak ya. Ini dia sirihnya sirih yang enak ini kayaknya. Ini cabut semua rumput-rumput di keliling rumah mertua Irma. Kalau di sini tanahnya tanah merah, kalau di sana tanahnya tanah gambut dibilang adik Anan dan dibilang suami. Nah di sini di Irma mau bercerita sedikit ya sahabat. Nah sebenarnya di Irma datang pulang ke kampung mertua atau balik ke sini karena ada acara kita sedikit. Ada ipar di Irma yang namanya yang dulu datang ke tempat Irma atau Liza. Dia insya Allah akan melaksanakan pernikahan nanti hari Senin ya sahabat di Irma. Jadi makanya semalam itu di Irma tidak mau bercerita karena surat-surat atau dokumen-dokumennya semua belum selesai. Nah alhamdulillah sekarang udah selesai semua ya sahabat. Dokumen-dokumennya kita udah bagi jadwal kepada kantor urusan agama atau KUA kalau di Indonesia udah selesai. Jadi kita ambil nomor antrian di sini. Kalau kita mau menikah kita harus ada nomor antrian juga ya. Jadi dapatlah nanti tanggal 2 bulan 8 acaranya. Bukan hari Senin, Rabu. Jadi makanya Irma datang ke sini beserta suami, dan di sini Irma udah berani ucapkan kepada publik atau Irma udah berani memberitahu kepada sahabat-sahabat Irma semua karena semua udah selesai dokumen-dokumen, tinggal pelaksanaannya ya sahabat, dan tinggal menunggu harinya aja. Tapi di sini apa dibilangnya, anak mertua Irma tidak membuat acara, hanya sebatas untuk pernikahannya yang untuk agama aja ya sahabat Irma, dan juga di negara. Kalau untuk majelis atau pesta kita tidak ada buat apa-apa ya sahabat, karena pihak dari laki-laki ini pun istilahnya sama juga seperti Kia dan kita. Jadi datang orang itu udah lumayan berpacaran lah, berkenalan melalui berpacaran gitu, jadi memutuskan untuk menikah. Jadi Irma pun kaget juga sama suami Irma. Tiba-tiba mak mertua bilang Liza, namanya Liza, mau menikah gitu ya sahabat. Jadi alhamdulillah semua udah selesai urusannya. Bagian untuk kalau di Indonesia ini atau di sinilah, kalau di sini kita harus ada surat kesehatan dari hospital, dari segala macam entah dari mana-mana ya sahabat. Alhamdulillah semua udah terlaksana, udah selesai semua. Jadi kita tinggal melakukan ijab, tapi nanti dia tepatnya pada tanggal 2 pagi ya. Nah, tapi kita pun menikahnya bukan di rumah, di dalam pengurusan atau pejabat agama di tempat atau di kampung di Irma ini ya sahabat. Udah siap? Dia Irma dalam bilik ya. Ini tadi kemas-kemas itu masih keringatan. Ini tadi kemas-kemas juga karena walaupun setakat hanya menikah, kita panggil juga lah tetangga kiri kanan muka belakang, walaupun tak 10 tak berapa orang tetangga kita bagi tahu, kita buat acara doa sedikit ya, doa selamat seperti itu. Nah di sini besok di Irma mau masak juga pulut untuk acara. Kalau di sini namanya di daerah Dalu ini itu datang lagi satu orang lagi, ada ipar Irma. Itu ada ipar Irma perempuan yang paling besar. Di sini akan ada namanya pucuk suku. Pucuk suku itu kita
menjumpai dan kita ada persyaratannya, walaupun tidak membuat acara, walaupun buat acara kita tetap harus melewati acara itu, yaitu acara pucuk suku penyerahan. Semacam nggak tahu Irma ya, besok baru belanja dibilang mertua Irma, tapi ikuti terus video Irma ya sahabat. Mungkin besok Irma akan beritahu juga bagaimana adat istiadat di sekitar sini untuk menikah, untuk mendapati pucuk suku gitu ya sahabat. Nah, dan rasa Irma agak ribet juga ya sahabat. Harus ada pucuk suku, harus ada indu gitu. Namanya Melayunya masih Melayu kampung gitu ya sahabat. Irma masih terlalu memang masih kental, bukan kampung ya, masih kental tahapal lah gitu. Irma pun tidak tahu memberitahunya yang dengan bahasa yang orang tahu semua. Irma tahunya seperti itu aja ya. Nah, di sini makanya insya Allah lah terlaksana. Setelah semua selesai, semua udah ijab kabul, Irma balik lagi ke tembilahan ya sahabat. Mudah-mudahan Irma minta doanya dan saran di komen. Namanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, mau pesta mau ini, karena kita pun di sini keadaannya gimana ya, bisa dikatakan dibilang susah. Masih ada lagi yang lebih susah dari kita, tapi cuman itu aja yang kita bisa buat. Kita tidak bisa buat majelisnya ya sahabat. Nah, kalau di Irma nanti ceritakan semua panjang lebar, mungkin 2 hari 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Makanya di Irma kasih atau bagi tahu kepada sahabat hanya setakat untuk ijab kabul dan menikah, dan kita bikin acara sedikit lah mendoa selamat, kita panggil tetangga-tetangga, itu aja ya sahabat. Nah, besok kita memulai acara dengan memanggil atau mendapati rumah pucuk suku. Memang semalam itu pun Irma udah pergi, suami Irma ke rumah pucuk suku itu meminta persyaratan apa supaya bisa menikah di kampung ini untuk adik ipar Irma. Di sini harus ada pucuk suku, ada nini mama, ada indu, ada RT, ada RW, semua ya sahabat kita ya datangi. Dan alhamdulillah udah selesai, makanya di Irma udah berani bercakap. Karena selama ini di Irma masih diam aja, tidak berani mempublikkan, karena semua urusan pucuk suku ini segala macam Irma belum selesai, makanya Irma belum berani memberitahu semuanya. Nah, di sini mungkin besok udah mulailah di Irma bagi tahu di Irma masa apa untuk acara pucuk suku. Di Irma akan membuat semualah yang perlu akan di Irma buat juga di video sedikit ya sahabat. Nah, sekian dulu cerita di Irma hari ini, dan sekian juga video di Irma hari ini ya sahabat. Mohon doa dan dukungannya selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat di Irma semua. Nah, ikuti terus ya sahabat video di Irma, dan di Irma pun penasaran juga bagaimana adat istiadat di sini. Sebab di Irma ada ipar Irma yang tadi, yang nomor yang paling besar tuh menikah dulu. Di Irma masih masa dulu tuh di Medan. Di Irma datang ke sini udah tinggal majelisnya, jadi di Irma tidak tahu mengurus sana sini ya, karena dan sekarang tiba masanya suami Irma yang ngurus dengan Irma, karena mertua Irma yang laki-laki sudah tidak ada. Jadi siapa lagi, karena kan suami Irma itu anak yang tertua dan Irma menantu tertua. Nah, seperti itu ya sahabat. Jadi mau tidak mau harus kita kerjakan seperti itu. Nah, di Irma cukup sekian dulu cerita Irma ya sahabat. Bye bye.